Kemarin PKS baru saja menyampaikan dukungan kepada Anies Baswedan. Dia mendukung Anies sebagai capres di 2024. Disampaikannya di bandara pada saat Sohibul Umam, itu salah seorang anggota Dewan Syuro PKS, baru aja balik dari Turki setelah konsultasi dengan ketua Dewan Syuronya. Ketika sampai, mereka menggelar konferensi pers dan menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Dalam konferensi pers itu ada juga perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem ternyata nggak hadir. Agak seru nih kayaknya nih. Kalau kita lihat ya, kita hitung-hitung, kan Nasdem udah duluan tuh menyorong Anies sebagai calon presiden. Kemudian berusaha mengkapitalisasi Anies Baswedan, keliling kemana-mana untuk menyatakan bahwa Anies adalah Nasdem, Nasdem adalah Anies. Maksud hati pingin meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem. Tapi sebagian pemilih Nasdem malah kabur dan pemilih baru belum juga sempat masuk ke Partai Nasdem. Akibatnya apa? Agak gamang-gamang sedikit. Jadi kalau Partai Nasdem sekarang gamang, ini justru menjadi pertanyaan. Kan awalnya Partai Nasdem sudah mendukung Anies, tapi nggak cukup tiketnya. Lalu kemudian AHY, Partai Demokrat juga secara resmi untuk menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Tiketnya belum cukup nih kalau berdua, tambah PKS. Nah kalau bertiga tiketnya cukup. PKS sama Demokrat sudah yakin banget sekarang capresnya adalah Anies. Partai Nasdem yang malah gamang. Kenapa mereka gamang? Itu tadi. Yang pertama, ternyata mengkapitalisasi Anies untuk Partai Nasdem tidak berdampak terlalu signifikan. Karena kita melihatnya agak wajar sih. Nasdem kan selama ini dipersepsikan sebagai partai pendukung Pak Jokowi dari 2014, 2019 dia ada di pemerintahan Jokowi. Lalu tiba-tiba pilihannya jatuh kepada orang yang sama sekali tidak mencerminkan karakter dan cara kerja Jokowi. Ini orang yang pernah dipecat oleh Jokowi karena tidak perform dalam menjalankan amanahnya sebagai Menteri Pendidikan. Ini orang juga yang di Jakarta lebih banyak teori ketimbang prakteknya, lebih banyak omong ketimbang kerjanya. Ini orang juga yang kata Julvan Lindan sebagai antitesa Jokowi. Nasdem mendorong Anies sebagai capres. Sebetulnya memang gaya Nasdem selalu kayak gitu. Selalu pengen duluan. Ingat nggak dulu di Jakarta ketika Nasdem yang pertama mendukung Pak Ahok sebagai capres? Atau pada tahun 2019 ketika Nasdem adalah partai pertama yang mendeklarasi dukungan terhadap Jokowi. Mereka kepingin dianggap sebagai partai yang mempelopori. Tapi kali ini dia yang pertama mendeklarasikan Anies, dia juga yang kena dampak paling serius. Dampak pertama tadi soal elektabilitasnya yang ternyata tidak semaksimal yang diharapkan. Malah beberapa orang atau banyak sekali pemilih Nasdem yang selama ini mengidentifikasikan Nasdem sebagai bagian dari Jokowi, kabur, lari. Bahkan ada beberapa pengurusnya yang keluar menyatakan keluar dari Partai Nasdem. Hilang tuh suara sebagian. Dia harapin ada suara-suara baru dari pendukung Anies yang bisa masuk. Tapi suara baru itu belum masuk, tiba-tiba Demokrat sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Kalau Demokrat mungkin bisa dapat efek ekor jas yang signifikan. Pertama apa? Pertama karena Demokrat selama ini memang berada di luar pemerintahan Pak Jokowi. Ada di oposisi. Sementara Anies sekarang adalah salah satu simbol oposisi. Simbol yang memang mau menantang pemerintahan Pak Jokowi. Semua statement-statementnya selalu kayak gitu. Pak Jokowi beresin sungai, dia berteori bagaimana cara ngeberesinnya kalaupun nggak mengerjakan. Pak Jokowi bangun jalan infrastruktur, timnya atau katakanlah para pendukungnya teriak-teriak.
Kita nggak butuh, nggak makan semen. Kita makannya nasi sama makan lauk pauk. Dia nggak tahu bahwa nasi dan lauk pauk itu dibawa lewat lewat jalanan yang memang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi memang aneh-aneh aja. Selalu seperti itu gayanya sehingga memposisikan diri sebagai antitesa Jokowi. Ketika Demokrat dan PKS sudah serius untuk mendorong Anies Baswedan, dan kalau tiga partai ini bisa berkoalisi, ya tiketnya Anies sudah cukup. Nasdem sekarang gamang. Pengorbanan pertama itu pengorbanan elektabilitas. Ada lagi pengorbanan kedua, posisinya di kabinet Jokowi. Kan ada nih 3 menteri dari Partai Nasdem, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Kehutanan, ada Menteri Kominfo yang duduk di kabinetnya Jokowi. Kalau terjadi resapel dan Nasdem dianggap mewakili pikiran-pikiran yang memang antitesa Jokowi, wajar dong kalau presiden menganggap bahwa ini udah nggak sejalan lagi. Kalaupun Partai Nasdem berkali-kali ngomong kita masih setia sama Pak Jokowi, tetapi kita juga mau memajukan Anies yang bakal merusak atau katakanlah mengubah apapun yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Makanya mereka menyebut dengan koalisi perubahan. Nah, resiko kedua itu tadi, kursi di kabinet yang mungkin saja bisa hilang, bisa berkurang, dimasuki oleh partai lain. PAN mungkin bisa dapat jatah tambahan atau ada orang profesional yang bisa menggantikan menteri-menteri dari Partai Nasdem. Pengorbanan Nasdem ini udah terlalu besar buat Anies, tapi dampaknya belum terlalu signifikan. Wajar aja kalau kemudian dia gamang. Masalahnya kalau Nasdem kemudian gamang, kemudian ragu, kemudian tidak jadi atau menarik dukungannya, ya Anies nggak dapet tiket lagi. Jadi ini persoalan serius. Awal-awalnya Nasdem punya bargain. Oke, gue dukung Anies agar PKS dan Demokrat tidak cepat-cepat mendukung. Kan Nasdem tahu kepentingan mereka berdua. Pasti mereka pengen cawapres, pasti mereka pengen posisi pendampingnya Anies. PKS ngajukan Ahmad Heriawan, Demokrat dari dulu memang nggak berubah-berubah. AHY lagi gitu. Itu yang jadi bahan bargain Nasdem. Mudah-mudahan dalam kepalanya Nasdem mungkin ya, udahlah PKS sama Demokrat ntar aja deh. Gue pengen mengkapitalisasi Anies dulu nih, dibawa kemana-mana, dijembreng kemana-mana, mudah-mudahan dapat efek elektoral. Ketika udah di ujung, Nasdem makin gamang, dipanggil Pak Jokowi, kemarin pertemuan Surya Paloh sama Pak Jokowi, buru-buru nih PKS sama Demokrat langsung mengajukan atau mendukung, menyatakan dukungan capres kepada Anies Baswedan. Kenapa? Karena Nasdem gamang. Bahkan mereka ngomong soal cawapres saya serahkan kepada Anies. Jadi mereka nggak lagi minta posisi cawapres. Mereka langsung mendukung Anies. Karena apa ya? Karena kegamangan Nasdem itu. Suasananya berubah sekarang. Politik memang banyak berubah. Politik memang tidak ada yang ajak. Nasdem yang tadinya paling ngotot, sekarang justru kelihatan paling gamang. PKS dan Demokrat malah ngotot-ngotot untuk secepatnya mereka deklarasi. Emang secara resmi nanti katanya PKS tanggal 24 Februari bakal ada Rapimnas untuk menyatakan dukungan secara resmi. Demokrat juga gitu. Sementara Nasdem udah resmi loh mendukung Anies Baswedan secara resmi, dan itu keputusan partai. Partai yang sudah mendukung dengan keputusan resmi ini sekarang yang paling gamang. Gue nggak tahu nanti ke depan seperti apa karena politik terus berubah. Tetapi yang paling pasti adalah kalau Nasdem, Demokrat dan PKS ini sudah mantep mendukung Anies Baswedan, berarti ada satu orang yang berhak masuk gelanggang Pilpres nanti karena tiketnya sudah cukup. Pak Anies sudah berhak masuk gelanggang.
Meskipun harus ditutupi dulu atau harus diselesaikan dulu kegalauan Nasdem itu. Maklum lah ya, ini kan partai yang barangkali salah perhitungan. Aduh, kenapa duluan gua kemarin dorong Anies ya? Ternyata kok jadinya begini. Akhirnya galau kuadrat dan kemudian seolah-olah menyerahkan keputusan kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi melarang kita dukung Anies ya kita cabut dukungan. Halo, Pak Jokowi itu nggak ada hubungan. Monggo saja Anda bergerak sendiri dengan pilihan-pilihan politiknya sendiri, tetapi setiap pilihan politik tentu ada konsekuensi. Setiap pilihan politik tentu ada dampak, ada resiko soal elektabilitas yang turun atau soal kehilangan kursi menteri, itu resiko yang mestinya sudah dihitung dari awal. Kayak gitulah. Sekarang PKS, Demokrat nungguin Nasdem. Kapan nih? Yuk kita bareng-bareng untuk mendeklarasikan bersama agar tiket Anies utuh, nggak lagi coak lagi, nggak cuma separoh. Ketika desakan-desakan itu, Nasdem malah main mata ke koalisinya Prabowo dan PKB. Kalau nggak salah kemarin belum lama ini, salah seorang petinggi Nasdem juga sempat tuh menjambangi sekretariat bersama koalisi mereka. Apa sih ini maknanya? Maknanya galau belum selesai. Dan galaunya Nasdem pasti juga menjadi galaunya Anies Baswedan. Gue Kokun tadi, terima kasih.